Kami dari kelompok 3 kelas 3 TB2 akan menjelaskan perkembangan arsitektur modern Puncak dan juga tokoh-tokohnya. Beranggotakan Muhammad Idi, Renard Zarif, Raffi Yusron, Raffi Andrew, Raffi Fadil, Rafli Adi Mulia, Safira Rifda, dan Saskia Livia. Latar belakang lingkungan. Ekonomi kapitalisme yang ekstrim menjadi latar belakang lingkungan dari arsitektur modern Puncak. Ekonomi kapitalisme menemukan bentuknya yang paling ekstrim, sehingga terjadi eksploitasi kaum pekerja di dalam negeri, jurang sosial semakin lebar, dan timbul kelas masyarakat baru. Revolusi industri, masa pekerjaan manusia di berbagai bidang digantikan oleh mesin, menandai titik balik utama dalam sejarah. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi dalam beberapa hal. Sejarawan ekonomi sepakat bahwa permulaan revolusi industri adalah peristiwa paling penting dalam sejarah kemanusiaan, sejak domestifikasi hewan dan tumbuhan. Meskipun perubahan struktural dari pertanian ke industri secara luas dikaitkan dengan revolusi industri, di Britania Raya itu sudah hampir selesai pada tahun 1760. Periode sejarah yang lazim disebut modern, mempunyai banyak perbedaan pandangan tentang jiwa dengan periode sebelumnya, zaman pertengahan. Ada dua hal terpenting yang menandai sejarah modern, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas ilmu pengetahuan atau sains. Dua hal inilah yang pada dasarnya menjelaskan lain-lainnya. Hampir setiap hal yang membedakan dunia modern dari abad-abad sebelumnya diatribusikan pada ilmu pengetahuan atau sains yang mencapai puncak kejayaannya yang luar biasa spektakuler pada abad ke-17 Masehi. Revolusi ilmu pengetahuan pada abad ini mempunyai pengaruh yang luas pada pemikiran sosial. Penelitian dilakukan pada dasar baru perencanaan kota, sesuai dengan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengatur perempatan kota dan garis jalan. A. Untuk menemukan segala sesuatu yang di atasnya sebuah kota baru dapat dibangun di tempat yang pertama. Garis pemikiran ini membentuk teori baru yang disebut urbanisme. Kota itu sendiri adalah kelompok bangunan yang terletak untuk memenuhi kepentingan sosial masyarakat. Perubahan karakteristik kota, perencana sekarang harus berjuang dengan berbagai jenis kelompok sosial. Di sisi lain, perencana kota harus mensinkronkan tujuan dan fakta yang ada pada zaman itu. Contoh, lalu lintas modern membawa kesadaran baru tentang persepsi lingkungan. Sejarawan seni Eropa, arsitek dan arkeolog ekspatriat posisikan diri sebagai penengah pengetahuan Barat. Dalam kasus lain, lembaga seperti pemerintah atau lembaga pembangunan mengambil peran ini. Akan tetapi dalam banyak kasus, otoritas budaya merupakan materi transisi dinamis dalam simpati politik atau arsitektural seperti halnya hasil dari kredensial resmi. Periode paradigmatik untuk arsitektur yang terlibat secara politik adalah periode tahun 1920-an. Serangkaian proyek avant-garde yang signifikan menunjukkan keselarasan yang jelas dengan gerakan buruh sosial demokrat. Arsitektur tahun 1950-an dan awal 1960-an dicirikan oleh kebisuan politik. Namun potensi arsitektur yang relevan secara politis masih ada, bahwa kebisuan tahun itu hanyalah fenomena sementara. Gagasan modernisme dalam arsitektur tumbuh semenjak akhir abad ke-19 di Eropa Barat, yang diakibatkan oleh berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan dalam kebudayaan ditandai dengan style neoklasik yang semakin pudar menuju ke arah from follow function. Arsitektur modern Puncak itu timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, mudah, dan bagus. Arsitektur modern sebelum Perang Dunia Pertama dimulai dengan adanya pengaruh Art Nouveau yang banyak menampilkan keindahan plastisitas alam, dilanjutkan dengan pengaruh Art Deco yang lebih mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi.
Konsep tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam media arsitektur dan seni serta gaya hidup. Pada tahun 1920 sampai 1929, ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Bahkan, total kekayaan Amerika Serikat naik 2 kali lipat. Kejadian tersebut dijuluki sebagai Roaring Twenties. Kondisi ini menyebabkan warga Amerika Serikat berbondong-bondong membeli saham di New York Stock Exchange atau NYSE. Namun, hal itu menyebabkan produktivitas menurun dan akhirnya jumlah pengangguran meningkat. Pada akhirnya, ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi ringan selama musim panas tahun 1929. Namun, harga-harga saham tak kunjung turun. Kemudian, pada 24 Oktober 1929, para investor mulai gugup dan berbondong-bondong menjual sahamnya. Akhirnya, investasi pun anjlok, yang menyebabkan pabrik dan bisnis lain memperlambat produksi dan mulai memecat para pegawai. Banyak warga Amerika Serikat yang dipaksa berbelanja secara kredit dan akhirnya terjerat hutang. Jumlah penyitaan dan pengembalian barang pun meningkat. Titik terendah The Great Depression terjadi di tahun 1933. Kasus ekonomi ini disebut juga krisis Malaysia. Latar belakang seni dan teknologi. Arsitektur modern awalnya dipelopori oleh sebuah sekolah arsitek yang bernama Staliches Bauhaus yang terletak di Jerman. Bangunan ini dirancang oleh Walter Gropius pada tahun 1925. Arsitektur modern terus berkembang secara bertahap hingga memasuki era industrial di mana material seperti baja mulai digunakan untuk bangunan. Hal ini dapat dilihat dari bangunan yang dirancang oleh Le Corbusier pada tahun 1925. Pada era ini, arsitektur mulai memperhatikan keserasian antara alam dan mesin. Selanjutnya pada tahun 1930, gagasan less is more yang inti artinya yaitu setiap elemen di dalam ruangan dikembalikan pada fungsi dasarnya. Itu mulai digunakan. Hingga pada akhir Perang Dunia Kedua, perkembangan seni dan teknologi berkembang pesat. Hal ini mempengaruhi arsitektur modern yang merupakan ungkapan fisik dari pola budaya, pola pikir, dan pola hidup masyarakat. Kemudian, arsitektur modern memasuki fase puncaknya pada tahun 1950. Alvar Aalto atau Hugo Alvar Henrik Aalto adalah seorang arsitek atau desainer dari Finlandia. Ia lebih mengusung tema dengan gaya modern minimalis dan tidak lepas dari peran istrinya yang berprofesi sebagai arsitek yang lebih berkonsentrasi pada rancangan-rancangan di bidang-bidang interior design, furniture, lampu, glassware, dan lainnya. Pada tahun 40-an, Aalto cenderung bergaya modern kontemporer yang terlihat pada karya Baker House di Cambridge di Massachusetts. Pada tahun 48, Aalto menggunakan konsep keharmonisan dalam bentuk dan komposisi pada rancangannya di National Pension Bay. Selain itu, karya-karya lain dari Aalto adalah Maison Louis Carré tahun 59, Finlandia Hall tahun 71, dan Murat Salo Experimental House di tahun 52. Charles-Edouard Jeanneret atau biasa dikenal dengan Le Corbusier tertarik pada visual art dan menempuh pendidikannya di La Chaux de Fonds Art School. Beliau terkenal dengan slogan The House a Machine to Live in yang sangat radikal dan kerap disalahartikan. Dari slogan ini terdapat dua hal yang dimaksud oleh Le Corbusier. Pertama, sebuah rumah yang menyerupai mesin yang murah, standar, dilengkapi dengan baik dan perawatan mudah. Tapi ia juga mengartikan sebuah rumah yang menyerupai mesin yang radikal, cocok untuk kebutuhan, dan dirancang dengan kejujuran. Ia juga meninggalkan bekas yang terlihat di dunia dalam bentuk bangunan yang dia rancang dan pengaruh teori arsitektur pada orang lain yang sangat eksplisit terlihat dari karya-karyanya, yaitu Cabanon de Vacances tahun 51, Unité d'Habitation de Marseille tahun 52, dan La Tourette tahun 57.
Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek terkenal dari awal tahun 1900-an. Ia mengembangkan serangkaian gaya yang amat bersifat perorangan, mempengaruhi rancang bangunan di seluruh dunia. Wright dikenal anti-city dan anti-collectivism. Di tahun 30-an, beliau mengemukakan ide tentang Broadacre City yang sebenarnya mengikuti ide tentang English Garden City yang memerlukan lahan yang luas dan tingginya hubungan antara manusia dan alam. Setelah Perang Dunia II, karya Wright semakin menanjak. Melalui karyanya pada Museum Guggenheim di New York City, semakin membuktikan konsep arsitektur organiknya. Karya-karya lainnya adalah Houston Historic District tahun 64, Frank Lloyd Wright's Kentucky Knob tahun 56, dan Price Tower di Oklahoma tahun 56. Ludwig Mies van der Rohe merupakan arsitek Amerika kelahiran Jerman yang menjadi direktur terakhir Bauhaus. Beliau menorehkan jejak berupa gaya arsitektural baru yang mempresentasikan tema modern dengan ciri khas kesederhanaan dan kejernihan ekstrim. Secara estetika, Van der Rohe tertarik pada bangunan Rusia dan neoplastisisme Dutch Style. Desain bangunan Van der Rohe membentuk sebuah seni arsitektur baru yang mewakili zaman modern. Setara pada seni arsitektur klasik dan gotik pada eranya, Van der Rohe menciptakan sebuah gaya arsitektur abad ke-20 dengan ciri khas clear dan simple. Statement itu terlihat dari beberapa karyanya, yaitu Edith Farnsworth House tahun 51, Neue National Gallery Building tahun 68, SR Crown Hall tahun 56, dan Toronto Dominion Center tahun 67.